Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Irawan R, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak kita untuk menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Bapak Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pertama di awal masa kemerdekaan. Beliau juga merupakan aktivis dan pelopor yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan. Atas jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan, beliau juga mendapatkan gelar oleh pemerintah sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal kelahiran beliau yaitu pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid? Pendidikan yang berpihak kepada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar, baik belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru bersama dengan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan terhadap masing-masing anak. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Yang pertama adalah manusia merdeka. Pendidikan memiliki tujuan agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka juga adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Di dalam proses pembelajaran, anak belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut harus disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembangnya anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif, namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Di dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal karakteristik anak didiknya, serta mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang dielaborasi terhadap dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam, dimanapun para murid tersebut tinggal dan berada. Maka, didiklah anak-anak dengan cara yang menyesuaikan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial, budaya, kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Sebagai contoh, dengan memelihara tradisi di daerah lingkungan sekolah, mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler, serta menghargai keberagaman dan toleransi. Karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat pada anak tumbuh dengan bimbingan tuntunan yang baik dan juga berpihak kepada anak. Jika kita, pendidik diibaratkan ini seorang petani, maka murid-murid kita itu adalah benih-benih padinya, dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan menjadi tanaman yang subur. Namun, petani tidak dapat menentukan kemana arah padi akan tumbuh. Demikianlah paparan yang saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai kalimat penutup, ingatlah bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Maka berikanlah apresiasi kepada anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak,
menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.